Melanjutkan pembahasan sebelumnya di mana sang iblis hantu pun akhirnya datang bersama Han Feng ke Akademi Jianan untuk menghabisi Xiaoyan. Setelah melalui beberapa pertukaran hebat, Xiaoyan dan juga dokter peri kecil pun memutuskan untuk bekerja sama dalam upaya mengalahkan sang iblis hantu. Sesaat kemudian aura Doki berwarna ungu pun secara perlahan mulai melonjak di seluruh bagian tubuh dokter peri kecil, yang dimana hal ini menandakan bahwa ia telah sepenuhnya siap untuk bertarung habis-habisan. Sementara itu Xiaoyan yang berada tepat di sampingnya lantas menyapu pandangannya ke arah Xian dan mengatakan kalau dia harus segera mundur dan tidak diperbolehkan ikut campur dalam pertarungan yang sangat berbahaya ini. Meski ada sedikit kekecewaan, tetapi Xian juga memahami kekhawatiran yang dirasakan oleh Xiaoyan. Karena itu Xian pun akhirnya terpaksa menuruti perintah tersebut. Tak lama setelah itu, Xiaoyan dan juga dokter peri kecil pun mulai bergerak secara bersamaan dan menyerang iblis hantu. Melihat serangan yang dilancarkan dokter peri kecil tampak berbahaya, iblis hantu lantas menghempaskan energi Doki ke segala arah untuk melindungi tubuhnya. Setelah benturan ini terjadi, iblis hantu pun menyadari kalau dokter peri kecil ternyata adalah seorang ahli racun yang sangat mematikan. Karena iblis hantu sudah memahami tipe kekuatan yang dimiliki dokter peri kecil, dia pun hanya perlu untuk menjaga jarak dengannya. Setelah pemikiran ini terlintas di benaknya, iblis hantu pun seketika menghilang layaknya sebuah ilusi dan muncul tepat di hadapan Xiaoyan. Di situ iblis hantu pun segera melesatkan cengkeraman tangannya ke arah leher Xiaoyan dan berniat untuk membunuhnya dalam satu serangan. Meski dihadapkan dengan serangan mematikan elit Douzong sepertinya, Xiaoyan sama sekali tidak menunjukkan kepanikan sedikit pun. Dalam waktu singkat itu, Xiaoyan berhasil membentuk sebuah segel tangan dan akhirnya tubuhnya pun berubah menjadi sebuah bayangan yang menembus cakar milik iblis hantu. Pergerakan Xiaoyan yang sangat cepat bagaikan kilat itu sontak membuat tatapan iblis hantu semakin tajam. Dia lantas berkata dengan suara rendah, "Pantas saja Fang Yan dan dua tetua lainnya bisa tewas di tanganmu. Kecepatan ini adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa ditandingi oleh beberapa elit Douzong sekalipun." Adegan yang sangat mendebarkan itu sontak membuat para murid merasakan ketegangan yang luar biasa. Mereka pun dengan cepat memfokuskan pandangan mata mereka ke arah pemuda berjubah hitam dengan sayap tulang yang tergantung di langit. Gemuruh sorakan pun mulai bergema di antara para murid, terutama di kalangan wanita. Pada saat ini pesona serta daya tarik Xiaoyan benar-benar telah membuat semua junior terpikat padanya. Di tengah kegemparan itu, Xiaoyu justru merasa cemas dengan keadaan Xiaoyan. Meskipun dia cukup kuat dan mendapatkan bantuan dari dokter peri kecil, tetapi peluangnya untuk menang melawan iblis hantu bisa dibilang cukup rendah. Oleh karena itu, Xiaoyu dan juga Hu Jiao memerintahkan Wu Hao agar bersiap untuk membantu Xiaoyan jika terjadi sesuatu ke depannya. Sementara itu, dokter peri kecil yang ada di langit ikut merasa lega Xiaoyan berhasil menghindar dan segera bergabung dengannya. Dari kejauhan, sang iblis hantu pun tampak mulai bergerak ke arah Xiaoyan. Setiap kali dia menginjak kekosongan, aura dingin yang terpancar dari tubuhnya pun semakin kuat, bahkan sampai mempengaruhi suhu di sekitarnya. Fenomena menakutkan ini sontak membuat kepercayaan diri dokter peri kecil sedikit menurun. Meskipun dia memiliki tubuh racun, tetapi dia hanyalah Douzong bintang 4, sedangkan iblis hantu telah mencapai bintang 7 Douzong. Dengan adanya perbedaan besar semacam ini, tampaknya hari ini dia harus berjuang mati-matian bersama Xiaoyan jika ingin bersaing dengan ahli kuat sepertinya. Sesaat kemudian dokter peri kecil pun memasang kuda-kuda yang sangat kuat dan langsung menerjang ke arah iblis hantu, begitu pula dengan Xiaoyan. Namun meski telah mendapatkan bantuan sayap tulang, tetapi Xiaoyan jelas bukan tandingan iblis hantu dalam pertempuran langsung. Oleh karena itu, dia hanya bisa menunggu peluang yang diciptakan dokter peri kecil dan bergerak secara hati-hati. Melihat dokter peri kecil datang memimpin Xiaoyan untuk menyerang, sang iblis hantu pun seketika tersenyum dingin dan mengaktifkan sebuah teknik bernama ribuan pahatan es ilusi. Dalam sekejap, ribuan pecahan es berwarna hitam pun muncul dan langsung menyerbu Xiaoyan dari segala arah. Meski terlihat sederhana, namun aura yang terkandung di dalam serangan ini sangatlah kuat. Bahkan seorang ahli Do Huang tidak akan sanggup jika harus menahan pecahan es tersebut. Melihat bahaya datang dari segala penjuru, dokter peri kecil pun buru-buru mengerahkan Doki miliknya dan membentuk sebuah penghalang untuk melindungi Xiaoyan.
Karena racun Doki milik dokter peri kecil sangatlah kuat, setiap kali pecahan es yang menabrak penghalang pun akan langsung menguap dan berubah menjadi air. Iblis hantu yang melihat pertahanan tersebut pun seketika mengubah segel di tangannya. Dalam sekejap, pecahan es yang tak terhitung jumlahnya itu pun berkumpul di satu titik dan berubah menjadi sebuah pedang es hitam yang sangat besar dan langsung bergerak ke arah Xiaoyan dengan aura yang sangat mendominasi. Dokter peri kecil yang melihat perubahan besar tersebut pun bergegas mengerahkan Doki miliknya ke udara hingga membentuk sepasang tangan raksasa berwarna ungu yang secara langsung menahan pedang es milik iblis hantu. Namun siapa sangka pedang tersebut tiba-tiba saja meledak dan berubah menjadi sebuah pedang kecil yang sangat tajam. Dalam sepersekian detik pedang ini pun berhasil menembus penghalang racun yang terpasang dan akhirnya menghantam permukaan kulit dokter peri kecil hingga membuatnya menerima beberapa luka yang cukup parah. Sambil menonton dokter peri kecil yang terluka, iblis hantu pun segera menarik kembali pedang es miliknya dan berkata, "Bakat pelatihan yang kau miliki itu memang sangat menakutkan. Tetapi saat ini kau baru mencapai bintang 4 Douzong dan tidak mungkin bisa bersaing denganku. Oleh karena itu sebaiknya kau segera mundur dan tidak ikut campur dalam masalah ini." Sementara iblis hantu disibukkan dengan pertarungannya melawan dokter peri kecil, Xiaoyan pun memanfaatkan kesempatan ini dan berhasil menyelesaikan segel pembalik laut. Bagaimanapun iblis hantu merupakan seorang elit Douzong sejati, jadi teknik Do biasa tentu tidak akan berpengaruh terhadapnya. Oleh karena itu Xiaoyan pun terus mencari peluang untuk bisa mengaktifkan teknik Do tingkat tinggi yang dia miliki. Energi hijau giok yang berada di tangan Xiaoyan pun secara perlahan menjadi jauh lebih mencolok dan akhirnya berubah menjadi sebuah formasi telapak tangan yang sangat misterius. Setelah merasakan energi besar yang terkumpul di tangan Xiaoyan, iblis hantu pun terkejut dan tak menyangka bintang 4 Do Huang seperti Xiaoyan ternyata mampu melepaskan serangan yang sangat menakutkan. Bahkan sekelas puncak Do Huang tidak akan bertahan di hadapan teknik mematikan ini. Tetapi jika Xiaoyan ingin mengandalkan serangan ini untuk mengalahkan iblis hantu, tampaknya rencana tersebut bisa dibilang masih terlalu naif. Sementara itu di sisi lain, Xiaoyan pun akhirnya berhasil menyelesaikan segel pembalik laut sepenuhnya. Dalam sekejap sebuah proyeksi berbentuk telapak tangan pun melesat dari dalam formasi dan langsung menerjang ke arah iblis hantu dengan kecepatan tinggi. Tentu saja teknik semacam ini akan lebih efektif jika digunakan terhadap lawan yang mudah lengah. Namun untuk menargetkan ahli tingkat tinggi seperti iblis hantu, tampaknya Xiaoyan membutuhkan usaha yang sangat besar jika ingin serangan tersebut tepat sasaran. Siapa sangka di situ iblis hantu justru tidak bergeming sedikit pun dari posisinya berdiri. Bagaimanapun harga dirinya sebagai elit Douzong bintang 7 akan hancur jika dia sampai kabur dan menghindar dari serangan Do Huang seperti Xiaoyan. Oleh karenanya, iblis hantu pun memutuskan untuk memasang badan dan memblokir serangan tersebut dengan segenap kekuatannya. Tak lama kemudian, telapak tangan hijau giok yang dilesatkan Xiaoyan pun akhirnya langsung membentur aura Doki yang terpancar dari tubuh sang iblis hantu. Dalam sekejap mata, sebuah ledakan energi yang mengguncang bumi pun seketika bergema di langit, layaknya gemuruh petir yang tiada habisnya. Setelah menggunakan segel pembalik laut, Xiaoyan pun tampak pucat lemas tak berdaya. Meskipun saat ini dia merupakan seorang ahli Do Huang bintang 4, tetapi penggunaan segel pembalik laut masih sangat membebani tubuhnya. Beruntung kali ini Xiaoyan tidak kehabisan energi Doki seperti yang terjadi di masa lalu. Tak lama setelah itu dokter peri kecil lantas muncul di samping Xiaoyan dan mengatakan, meskipun teknik tersebut sangatlah kuat, tetapi mustahil serangan semacam itu bisa mengalahkan iblis hantu. Xiaoyan pun sedikit mengangguk begitu mendengar kata-kata dokter peri kecil. Bagaimanapun Douzong bintang 7 sepertinya bukanlah sesuatu yang bisa dianggap remeh. Dan benar saja setelah aura Doki yang tersebar di langit menyebar sepenuhnya, Xiaoyan dapat melihat sosok iblis hantu yang masih sehat walafiat, bahkan dia tidak terluka sedikit pun. Dengan nada mengejek, iblis hantu lantas menatap Xiaoyan sembari berkata, "Apakah ini adalah kartu truf yang kau miliki? Jika benar, maka hari ini aku akan membuatmu merasakan apa itu kematian." Setelah melontarkan ejekan tersebut, iblis hantu pun tiba-tiba menghilang dan muncul tepat di hadapan Xiaoyan dengan niat membunuh yang sangat menakutkan. Beruntung Xiaoyan berhasil mengelak berkat bantuan sayap tulang sebelum cakar hantu milik lelaki tua tersebut menembus tubuhnya. Tentu saja sang iblis hantu tidak berhenti sampai di situ. Dengan cepat dia pun segera berbalik untuk mengejar Xiaoyan.
Meski dokter peri kecil sudah mengerahkan seluruh kekuatannya, namun dia masih tidak mampu menghentikan sang iblis hantu yang terus mengejar Xiaoyan kemanapun dia pergi. Melihat Xiaoyan semakin terpojok dan hanya bisa melarikan diri sekuat tenaga, dokter peri kecil pun merasa dirinya tidak berguna dan akhirnya memutuskan untuk mengaktifkan sebuah segel tangan. Dalam sekejap, aura di seluruh tubuhnya pun melonjak dengan sangat cepat. Sementara itu, Xiaoyan yang berhasil lolos dari kejaran iblis hantu pun dibuat terkejut dengan penampilan dokter peri kecil yang tiba-tiba saja berubah. Dia dapat merasakan dengan jelas bahwa kekuatannya saat ini menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Tampaknya di situ dokter peri kecil telah melepaskan segel yang mengekang tubuh racun miliknya. Meskipun metode ini memungkinkan kekuatan dokter peri kecil melambung, tetapi juga menyebabkan waktu sampai letusan tubuh racun terjadi akan semakin menyusut. Untuk mencegah hal tersebut, Xiaoyan lantas meminta dokter peri kecil agar menahan iblis hantu sementara waktu dan memberikannya waktu yang cukup untuk mempersiapkan serangan pamungkas. Meskipun ada sedikit keraguan di hati dokter peri kecil, tetapi dia hanya bisa mengangguk dan menuruti keinginan Xiaoyan. Setelah mendengar jawaban tersebut, Xiaoyan lantas mengepakkan sayap tulang di punggungnya dan segera mundur sejauh mungkin. Melihat tindakan Xiaoyan yang mencoba kabur, sang iblis hantu pun segera bertindak dan berniat untuk mengejarnya. Namun di situ pergerakannya tiba-tiba saja dihentikan oleh dokter peri kecil. Sang iblis hantu lantas sedikit tertawa dingin dan berkata, "Meskipun kekuatanmu telah meningkat, tetapi semua itu hanya sebanding dengan bintang 5 Dousong dan tidak mungkin selevel denganku." Dokter peri kecil pun sama sekali tak menghiraukan omongan iblis hantu dan langsung mengerahkan serangan kuat yang dia miliki. Dalam hitungan detik, 2 avatar ular berwarna ungu pun keluar dari tubuh dokter peri kecil dan melesat ke arah iblis hantu layaknya sebuah kilatan petir. Melihat ada 2 avatar ular menerjang ke arahnya dengan kecepatan tinggi, iblis hantu pun perlahan menjentikan jarinya dan beberapa kristal es tajam pun seketika terbentuk. Setelah membentur penghalang tersebut, 2 avatar ular yang menerjang itu pun akhirnya lenyap dan berubah menjadi sisa-sisa aura yang bercampur dengan darah racun milik dokter peri kecil. Dalam sekejap, darah racun ini pun meresap ke dalam tubuh iblis hantu melalui penghalang yang dia ciptakan. Sang iblis hantu pun dapat merasakan bahwa darah milik dokter peri kecil yang terserap ke dalam tubuhnya itu tampaknya sangatlah beracun. Setelah menyadari hal tersebut, iblis hantu lantas menutupi seluruh permukaan tubuhnya dengan kristal es berwarna hitam. Dari apa yang terlihat, tampaknya iblis hantu berniat mengusir darah racun yang masuk ke dalam tubuhnya dengan mengandalkan tekanan doki yang sangat kuat. Dokter peri kecil pun jelas memahami bahwa darah racun miliknya kemungkinan besar bisa disingkirkan dengan mudah oleh ahli tingkat tinggi seperti halnya iblis hantu. Namun kembali lagi, semua serangan ini dia lakukan hanya untuk menahan iblis hantu dan memberikan waktu yang cukup bagi Xiaoyan. Nah, sementara dokter peri kecil masih berhadapan dengan iblis hantu, Xiaoyan yang tergantung jauh di belakang kini tampak memfokuskan pikirannya untuk menyatukan 3 api surgawi yang melayang di atas telapak tangannya. Gelombang energi yang dihasilkan selama proses penyatuan ini secara alami membuat iblis hantu merasakan kekhawatiran yang cukup besar. Dia sungguh tak menyangka bocah dohuang seperti Xiaoyan benar-benar memiliki teknik yang sangat menakutkan. Di situ iblis hantu pun sontak meningkatkan tekanan doki di dalam tubuhnya hingga batas maksimal untuk mempercepat proses pengeluaran darah racun. Beberapa saat kemudian, semua racun tersebut pun akhirnya berhasil dikeluarkan dan diserap ke dalam sebuah kristal es. Begitu darah racun yang telah membeku ini dihancurkan, dokter peri kecil pun sontak menerima serangan balik yang sangat kuat hingga membuatnya memuntahkan seteguk darah segar. Nah, kurang lebih seperti itulah spoiler pembahasan BTTH Season 5 episode 82 part 2-nya guys ya. Thanks buat kalian yang sudah menonton video ini dan sampai berjumpa lagi di pembahasan selanjutnya.